Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadludiansyah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya di sini dari kelas praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dan beserta untuk saat praktikum juga. Nah, di sini tuh materinya itu prinsip dan implementasi dari ADC. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu apa sih itu ADC? Jadi ADC atau Analog to Digital Converter adalah komponen elektronik yang mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal digital diskrit yang dapat diproses oleh microcontroller dan sistem digital lainnya. ADC menjadi jembatan penting antara dunia nyata atau analog dengan sistem pemrosesan digital. Fungsi utama dari ADC yaitu menghubungkan sensor analog dengan microcontroller, memungkinkan pemrosesan data dunia nyata secara digital, mengkonversi tegangan menjadi nilai biner. Dan contoh dari aplikasi ADC ini yaitu pertama ada sensor suhu yaitu membaca nilai termistor atau LM35, ada sensor cahaya mengukur intensitas cahaya dari LDR, sensor suara yaitu mendigitalkan sinyal dari mikrofon, dan terakhir ada potentiometer membaca posisi dari nilai rotasinya. Selanjutnya di sini ada hubungan sinyal analog ke digital. Sinyal analog bersifat kontinu terhadap waktu dan memiliki nilai tak terhingga. Contohnya adalah gelombang suara, tegangan sensor suhu, dan cahaya. Sinyal ini merepresentasikan fenomena dunia nyata secara langsung. Dan di sini ada sinyal digital, yaitu sinyal digital bersifat diskrit dan terwakili oleh angka biner 0 dan 1. Microcontroller hanya dapat proses sinyal digital. ADC berperan mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh sistem. Selanjutnya di sini ada prinsip ADC, yaitu ada sampling, kuantisasi, dan encoding. Yang pertama itu ada sampling, yaitu pengambilan data sinyal pada interval waktu tetap atau periode sampling. Frekuensi sampling harus memenuhi teorema Nyquist Fs lebih besar sama dengan 2 dikali Fmax untuk menghindari aliasing. Dan kedua ada kuantisasi, yaitu pembuatan nilai sinyal kontinu ke level diskrit terdekat. Jumlah level ditentukan oleh resolusi ADC, misal 12 bit 4096 level. Proses ini menghasilkan error kuantisasi. Dan terakhir ada encoding, yaitu konversi nilai kuantisasi ke bentuk biner yang dapat diproses oleh microcontroller. Output berupa kode digital, misal 10 10 11 00 11 00 untuk ADC 12 bit. Selanjutnya di sini ada resolusi ADC. Resolusi ADC menentukan jumlah level diskrit yang dapat direpresentasikan. Pada ADC 12 bit terdapat 2/12 atau sama dengan 4096 level berbeda. Semakin tinggi resolusi, semakin detail dan akurat pembacaan sinyal analog yang dikonversi menjadi nilai digital. Perbandingan ADC 8 bit hanya memiliki 256 level, sedangkan 12 bit memiliki 4096 level. Dengan resolusi lebih tinggi, perubahan kecil pada tegangan input dapat terdeteksi dengan lebih presisi. Sangat penting untuk aplikasi sensor yang membutuhkan akurasi tinggi. Lanjut, di sini ada tegangan referensi dan rumus konversi ADC. Tegangan referensi atau Vref adalah batas maksimum sinyal input yang dapat dibaca oleh ADC. Rumus konversi ADC yaitu Vin dalam kurung nilai digital dibagi 2/n-1 dikali dengan Vref. Contoh perhitungannya yaitu ADC 12 bit, N-nya sama dengan 12, Vref-nya sama dengan 3,3 volt, nilai digitalnya sama dengan 2048. Jadi kita masukkan ke rumusnya yaitu 2048 dibagi 4095 dikali 3,3, hasilnya 1,65 volt. Selanjutnya di sini ada ADC pada ESP32. ADC 12 bit dan atenuasi ESP32 memiliki ADC 12 bit dengan 4 level
atenuasi. Yang pertama itu 0 dB 0 sampai 1,1 volt, 2,5 dB 0 sampai 1,5 volt, 6 dB 0 sampai 2,2 volt, 11 dB 0 sampai 3,3 volt. Pilih atenuasi sesuai rentang tegangan input sensor. Dan di sini ada kalibrasi eFuse ESP32 menyimpan data kalibrasi di eFuse untuk meningkatkan akurasi pembacaan ADC. Gunakan fungsi ESP ADC cal untuk membaca karakteristik ADC, mengkonversi nilai raw ketegangan, kompensasi non linearitas. Dan di sini ada ADC1 versus ADC2. ADC1 8 channel GPIO 32 sampai 39 dapat digunakan bebas dan direkomendasikan. Untuk ADC2 itu memiliki 10 channel, konflik dengan WiFi tidak bisa digunakan saat WiFi aktif. Selanjutnya di sini ada ADC pada STM32. Channel ADC pada STM32 menyediakan banyak channel ADC yang dapat memilih berbagai input analog. Fleksibilitas ini memungkinkan pembacaan beberapa sensor secara simultan dengan satu modul ADC. Scan mode, mode scan memungkinkan pembacaan beberapa channel secara otomatis dan berurutan. CPU tidak perlu mengonfigurasi ulang setiap channel dan meningkatkan efisiensi sistem. Analog watchdog. Jadi fitur analog watchdog memonitor batas tegangan sinyal input. Jika nilai ADC melewati threshold yang ditentukan, sistem dapat memicu interrupt untuk penanganan khusus. Selanjutnya ada teknik filtering ADC. Yang pertama ada moving average filter, yaitu mengambil rata-rata dari sejumlah sampel terakhir. Dan rumus outputnya itu X1 plus X2 plus sampai Xn. Misalnya, berarti N-nya itu ada 12, berarti itu X1 tambah X2, X tambah X3, X4, dan sampai X tambah X12 gitu. Dan dibagi N. Itu efektif untuk smoothing data ADC. Terus moving average filter ini mudah diimplementasikan pada microcontroller dan trade-off semakin banyak sampel semakin halus tapi respon lambat. Terus di sini ada low pass filter digital yaitu menghilangkan noise frekuensi tinggi dari sinyal. Rumus sederhananya yaitu Y N sama dengan A kali XN tambah 1 min A dikali Y N min 1. Nilai A menentukan cut off frekuensi cocok untuk sensor dengan perubahan lambat. Dan di sini ada manfaat dari filtering ini yaitu untuk kestabilan data. Yang pertama ya, ada mengurangi fluktuasi pembacaan ADC, meningkatkan akurasi pengukuran sensor, meminimalkan efek noise elektromagnetik, dan terakhir itu menghasilkan data yang lebih reliable untuk kontrol. Selanjutnya di sini ada penggunaan DMA pada ADC, yaitu DMA atau Direct Memory Access memungkinkan transfer data ADC langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. Proses ini secara signifikan mengurangi beban kerja prosesor, sehingga CPU dapat menjalankan tugas lain secara paralel. DMA sangat efektif untuk aplikasi yang membutuhkan pembacaan data ADC secara kontinu dan real time. Contoh penggunaan DMA, pembacaan sensor suhu secara terus-menerus, akuisisi data audio berkecepatan tinggi, dan monitoring tegangan multi-channel. Dengan DMA, data ADC disimpan langsung ke buffer memori dalam mode sirkular, memungkinkan pemrosesan data tanpa kehilangan sampel dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan ADC pada ESP32 menggunakan rumus konversi untuk kasus nyata, yaitu nilai ADC 3000, VREF-nya 3,3 volt, resolusinya 12 bit. Jadi perhitungannya itu 3000 dibagi 4095 dikali 3,3 volt. Hasilnya itu 2,42. Nah, di sini saya sudah membuka untuk aplikasi Visual Code Studio-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk program di percobaan pertama yaitu menggunakan ESP32 dan menggunakan sinyal input analog dari potensio dan LDR. Nah, di sini tuh pertama-tama ada include
untuk Arduino.h-nya, dan di sini ada definisi dari pin potensio dan LDR-nya. Dan di sini ada juga definisi dari sampel-sampel yang kita gunakan. Dan di sini juga programnya itu intinya menjelaskan kita itu menampilkan nilai dari sinyal analog yang dikirim dari potensio dan LDR ke serial monitor yang ada di Visual Code Studio ini, teman-teman. Jadi nanti ketika sudah terhubung, maka sinyal dari LDR dan potensionya itu dapat terbaca di serial monitor. Seperti itu untuk program ini. Jadi kita masuk ke percobaan pertama, yaitu ADC. Untuk inputnya itu ada dua. Yang pertama ada LDR dan yang kedua itu ada potensio. Jadi ketika di sini potensionya kita putar, maka di sini nilainya itu akan berubah-ubah. Nah, di sini kita putar sampai 0 dan kita naikkan lagi. Maka di sini nilainya itu akan naik seperti yang kita putar di potensio, dan kita maksimalin di sini nilainya menjadi 4095. Dan di sini untuk input dari LDR-nya kita coba untuk terain pakai senter HP, dan di sini itu nilainya akan turun. Jadi LDR itu semakin terang, akan nilainya itu akan semakin turun, dan ketika gelap maka nilainya itu akan naik. Nah, di sini untuk wiringnya itu yang pertama itu potensionya itu dihubungkan dengan input dari D34 dan ground beserta 3V3, dan untuk LDR-nya itu kita juga ditambahkan resistor. Di sini untuk resistor yang kaki bagian kiri itu dihubungkan ke 3V3, dan di tengah-tengahnya di kaki resistor dengan LDR itu dihubungkan dengan D32, dan kaki bagian kanan LDR itu dihubungkan dengan ground. Nah, di sini kita masuk ke percobaan kedua. Jadi untuk program di percobaan kedua ini kita menggunakan STM32. Nah, untuk programnya itu di sini awal-awal itu ada definisi, yaitu kita pakai include Arduino, dan kita mendefine di sini untuk Arduino Arch STM32 dan define-nya USB con dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita mendefine untuk pin-pinnya. Jadi di sini kan kita memakai potensio, LDR dan LED. Nah, untuk pin potensionya kita memakai PA0 dan LDR pinnya PA1, LED pinnya PA8. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada ADC threshold, samples dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk inti dari program ini tuh kita menggunakan logika potensio sebagai saklarnya, yaitu ketika 0 sampai 2000 maka akan mati. Ketika nilainya 2000 sampai 4000-an maka di situ LED-nya akan menyala. Nah, dan untuk LDR-nya itu berfungsi sebagai apa? Jadi di sini LDR itu berfungsi untuk redup dan terangnya. Jadi ketika LDR itu cahayanya sedikit, maka lampunya ikut redup. Ketika LDR mendapat cahaya yang lebih banyak, maka akan terang, seperti itu. Nah, jadi di percobaan kedua ini kita memakai STM32 untuk microcontrollernya, dan di sini untuk inputnya itu ada dua, dari potensio dan LDR, dan di sini ditambahkan LED untuk indikatornya. Jadi di sini kan nilai potensionya kan masih 0. Jadi ketika 0 sampai 2000 LED-nya akan off, dan ketika kita naikkan di sini untuk potensionya sampai di atas 2000 maka di sini LED-nya akan menyala. Dan di sini untuk LDR-nya itu berfungsi untuk brightness-nya. Jadi ketika LDR ini gelap maka lampu itu akan meredup, dan di sini kita bisa lihat untuk nilai brightness-nya itu sekitar 20%-an. Nah, ketika di sini kita
tambahkan cahaya ke LDR-nya, maka di sini lampunya semakin terang dan brightness-nya itu naik menjadi sekitar 60-an dan 70%-an. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk wiring dari ADC itu sendiri. Di sini kami menggunakan inputnya potensio. Untuk input potensio dia terhubung ke pin A2. Lalu untuk kanan dan kirinya terhubung ke VCC sama ground. Lalu untuk LDR sendiri dia input ke pin A0. Lalu untuk resistornya sendiri dia terhubung ke VCC dan untuk kaki satunya terhubung ke ground. Lalu untuk output LED-nya sendiri dia terhubung ke pin A1. Lalu untuk si kaki satunya anode ini dia terhubung ke ground. Nah, selanjutnya di program ketiga ini atau di percobaan ketiga ini ya, kita membuat project dari STM32. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk programnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada seperti biasalah definisi seperti if, else-nya, include-nya, dan lain-lainnya. Nah, lalu sini tuh programnya intinya apa sih? Jadi program ini tuh kita itu kan minta untuk program ini itu dapat menyalakan lampu ketika sensor ultrasonik yang kita gunakan mencapai jarak sesuai yang kita minta. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini kan ada LED modenya, ada on dan blink. Nah, di sini kan yang pertama itu if jika tidak terdeteksi, maka LED-nya akan menyala dan jika sangat dekat, maka LED-nya itu akan mode blink dan jika sangat dekat, LED-nya itu akan mati. Nah, seperti itu untuk logika program yang kita gunakan di project ini. Jadi di sini untuk percobaan ketiga atau project kita menggunakan STM32. Jadi di sini tuh untuk sensornya itu kita mengambil dari sensor ultrasonik HYS RF05 dan di sini tuh untuk konsepnya ketika jauh akan mendeteksi dan ketika ada barang yang semakin mendekat, maka di sini lampunya itu akan berkedip. Nah, berkedip seperti ini dan ketika sangat dekat akan mati. Nah, di sini untuk wiringnya itu kita bisa lihat di sini untuk sensor HYSRV05 di sini tuh di ada beberapa pin yaitu trig, echo dan out dan VCC dan ground. Jadi di sini groundnya kita hubungkan dengan ground, VCC-nya kita hubungkan dengan 5 volt dan trig echo-nya kita menggunakan PB1 dan PB0 dan di sini untuk LED-nya itu kita hubungkan dengan A8 dan untuk kaki satunya itu ke ground. Dan di sini kita bisa lihat untuk di serial monitornya juga. Kita harus ngumpulin boneka buat nanti dibakar. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi ini yaitu prinsip dasar ADC. ADC mengubah sinyal analog menjadi digital melalui 3 proses utama yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding. Resolusi ADC misal 12 bit sama dengan 4096 level dan tegangan referensinya menentukan akurasi pembacaan sinyalnya. Dan di sini ada implementasi praktis dari ESP32 dan SM32 menyediakan fitur ADC canggih dengan kalibrasi e-fuse, scan mode, dan analog watchdog. Optimasi pembacaan ADC dengan filtering dan DMA sangat penting untuk aplikasi teknik yang akurat dan efisien. Nah, jadi untuk penjelasan materi dan serta penjelasan pengaplikasiannya langsung saat praktikum,
Saya rasa cukup. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih setelah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.